semuanya, welcome back to Awan Akal Berwawasan, edisi Part of Bumi. Nah teman-teman semuanya, kembali lagi bareng aku, Isyana. Oke, jadi hari ini kita kedatangan mantan coach nih di Marching Band Esaba yang tentunya nggak kalah keren dari coach-coach kita kemarin. Nah, ini tamu kita kali ini tuh tentunya sangat ganteng, sangat keren, sangat kece badai pokoknya ya. Oke, halo Pak. Halo. Kembali lagi di Esaba ya, udah lama ya Ya, nggak kesini ya Pak dari ya. sekian lama, dari bertahun-tahun. Oke, boleh dikenalin dirinya dulu Pak sama teman-teman nih. Oke, nama saya Iko Mangsumi Ardika, bisa dipanggil dengan Mang Boy. Atau siswa biasanya menyebut Pak Mang Boy. Ya, begitu. Oke teman-teman, jadi Pak Mang Boy ini dulu pernah mengajar di Esaba itu pas aku lagi baru kelas 7 ya kalau nggak salah ya. Itu Dari juga awal banget. ya bapaknya yang ikut mendirikan kembali marching band di Esaba ini. Oke, jadi pertama-tama ya untuk pemanasan dulu Pak. Kayak olahraga. Pertanyaan pertama nih ya Pak ya. Gimana sih kesan pesan Bapak waktu, jangan pesan deh dulu, kesan aja dulu selama Bapak mengajar marching band di Esaba ini dulu Pak. Pertama ya, dulu kan Pak kesini itu 2019. Jadi 2019, jadi baru belum tahulah kondisi di sekolah bagaimana, alat apa aja ada yang ada juga belum tahu kan begitu. Setelah masuk di sini setelah 1 bulan, terus Pak ketemulah suatu ruangan, tak kirain itu gudang ya, tak kirain itu gudang, dan di dalamnya ternyata ada alat-alat musik seperti itu dah, alat-alat marching band, sampai ada gitar, ada piano begitu. Jadi kita manfaatkan dulu, sebenarnya ada katanya, cuma yang pembina, yang gurunya tidak ada. Setelah Bapak tanyakan kembali, alatnya masih bisa dipakai, tapi cuma beberapa ada yang rusak. Nah, ini inisiatif Bapak kembali. Bapak bangun lagi itu, pertamanya bisa nggak ya gitu. Awalnya kan apalagi gini, sendiri dulu, berpikir sendiri, coba aja deh dulu. Kita Bapak cek, setelah gini Bapak carikan alat, akhirnya bisa. Bapak koordinasi langsung dengan kepala sekolah dulu, diizinkan untuk ada extra marching band lagi. Nah, setelah itu Bapak coba untuk mengumpulkan adik-adik, anak-anak siswa, termasuk Isyana ketemu saat itu yang pertama. Nah, anak didik Bapak yang pertama lah di marching band. Terus Bapak koordinasi lagi ke guru-guru yang di bidang seni lainnya. Contoh ada Bu Made Artini, ada Pak Made Sandiase dulu. Pak Made Sandiase ya? Ya. Terus akhirnya setelah berkomunikasi, berdiskusi, akhirnya diizinkan. Nah, di sanalah Bapak mulai memperbaiki yang rusak-rusak, seperti belira itu kan kondisinya ya Isyana tahulah dulu bagaimana kondisi belira, tenor, apalagi kick bassnya itu. Bapak benerin, setelah fix alatnya bisa, Bapak kumpulin lagi anak-anak, siapa yang mau gini, ternyata banyak. Dan kebanyakan itu, yang pertama itu adalah kebanyakan siswa putri. Ya, siswa-siswa putri, sedangkan alatnya kan berat, ya kita coba aja dulu. Coba setelah itu udah rangkum semua dari segi alat, kesiapan juga, anak-anak juga sudah siap. Nah, sekarang Bapak kan nggak bisa juga membina dua sekaligus. Bapak kan juga ada latihan, ada ekstra apa namanya, ya ekstra tabuh, ekstra belum lagi marching band. Nah, saat itu kami diskusi lagi dengan guru seni budaya lainnya untuk mencari pembina dari luar gitu sih anaknya. Ya, dari luar sambil menunggu koordinasi. Nah, Bapak terus artinya
ekstranya itu jalan dulu selama 2 minggu ya, selama 2 minggu. Nah, ketemulah Pak Gus Ganta yang sekarang, yang kalian sering ajak kalian latihan, bermain bersama, suka duka gitu. Itu gimana sih ceritanya bisa ketemu Pak Ganta ya? Ya, gini. Awalnya kan dibilang, Komang sanggup nggak ngajar 2 ekstra? Sanggup Pak, ini. Oke, Bapak jalanin. Setelah Bapak jalanin, awal-awalnya bisa, untuk minggu pertama bisa. Setelah minggu kedua itu kan ada, belum lagi dulu ekstra tabuh itu sampai 300-an loh. Sampai tembus 300, kan per minggunya itu ada berapa kali latihan. Sedangkan marching band itu banyak juga, sampai 50-an kan, 60-an juga. Akhirnya sering kebentur. Nah, datanglah Pak Mangguru. Nah, Pak Mangguru dia kerja di sini, bisa kita untuk meminimalisir waktu, Pak Mangnya di tabuh, Bapak di marching band. Sedangkan bolak-balik bisa Pak Mang di marching band, Bapak di tabuh. Bisa gitu. Ternyata setelah 1 bulan menjalani itu, ada kesibukan lain kita gitu. Makanya dari guru seni budaya juga, kenapa kita nyari pembina dari luar aja. Ketemulah karena Bapak udah lama temenan sama Pak Gus Ganta, juga Bu Made Atini juga merekomendasikan Bapak Gusnya, juga kita cari Pak Gus Ganta. Sekalian Pak Gus Ganta kan ngajar seni musik juga, seni musik, apalagi gitar dan lain sebagainya kan gitu. Nah, terus kita rembuk gini sudah fix. Nah, Bapak lagi benerin alat marching band, kita latihan bareng-bareng, ajar sama-sama sampai sekarang Pak Gus Ganta lanjut. Setelah adanya P3K, Bapak pindah langsung. Itu. Gimana sih, kan tadi dia dijelasin sejarah bangkitnya kembali marching band Esaba ya, yang telah lama vakum. Itu gimana sih perasaan Bapak kayak sekarang tuh udah lihat marching band Esaba tuh kayak semakin aktif gitu? Kesannya sih bahagia dalam artian diri sendiri dulu aku bisa loh gitu ya. Pertama dari kesiapan diri dulu, dulu kan masih halatnya masih rusak-rusak seperti Bapak bilang tadi itu. Akhirnya bisa walaupun ada ya masalah bagaimana Bapak tidak tahu cara menarinya gitu kan, semua alat tidak bisa Bapak benerin, soalnya kan punya ada alat-alatnya tersendiri. Belum lagi trompet, kan ada trompet Bapak belum bisa benerin. Kalau alat-alat musik lainnya sudah, gitar sudah, drum, apalagi drum bandnya sudah, tinggal pakai aja sekarang. Untuk kesannya sih kebanggaan juga ya, kebanggaan diri sendiri atau teman-teman adik-adik juga yang lain di sekolah juga. Itu sih prosesnya. Oke, jadi teman-teman, Pak Mang Boy ini yang melahirkan kembali marching band Esaba, karena dulu itu memang sempat ada tetapi lama vakum karena pembinanya juga sudah tidak ada. Jadi seperti yang diceritakan tadi, bagaimana bapaknya itu bisa membangkitkan kembali marching band Esaba. Buat teman-teman marching band itu harus berterima kasih banyak ya ke Bapak Mang Boy-nya, karena kalau nggak kayak gitu marching band Esaba kayak nggak ada ya. Dan sekarang tuh udah sangat aktif tentunya, bisa dilihat dari IG marching band Esaba, itu juga kayak benar-benar keren banget pokoknya. Bapak, kira-kira kan tadi aku dengar ada P3K terus pindah, itu perasaannya gimana sih? Kayak sedih nggak sih ninggalin Esaba, atau kayak tiba-tiba udah nggak ngelatih marching band lagi gitu dan harus meninggalkan Esaba ini? Ya sedihnya sih ada ya, di dalam kita kerjaan itu kan suka duka pasti ada kan gitu, suka duka pasti ada. Di samping sedihnya itu kan nggak dapat ngajar lagi di sini gitu. Semua artinya kenang-kenangan di sini banyak lah. Bapak soalnya
mulai dari nol itu di Sabah di sini, mulai dari ngajar, ke bagaimana caranya mengajar, pendekatan dengan adik-adik siswa, adik-adik dengan bertemu dengan anak-anak yang karakternya banyak sekali, ada yang gini, si A maunya gini, si B maunya begini. Akhirnya di sini Bapak belajar mengenal dunia pendidikan itu, ternyata susah-susah gampang gitu. Ya begitulah. Tapi semenjak karena itulah karena P3K Bapak harus pindah. Ya nanti kalau gimana kan bisa Pak Gus Ganda panggil, bisa nggak ngisi di sini, boleh, nggak apa-apa. Pak juga apa namanya, bagi ilmu lah, apa yang Bapak tahu Bapak berikan, nanti kita sharing-sharing bersama-sama. Wah, keren banget ya Bapaknya, walaupun udah keluar dari Esaba tapi tetap mau memberikan waktunya nih untuk Esaba. Pak, tiba-tiba aku jadi kepo deh, setelah udah nggak ngajar lagi di Esaba, itu kira-kira kesibukan Bapak apa sih? Sementara itu ngajar privat musik, kadang-kadang kemarin kan ada alumni sini, ada 2 orang ya, Sinka sama siapa namanya lagi, satu Pak. Dia itu kan pengen belajar biola. Sebenarnya durah dari kelas SMP, dia SMP dia belajar biola karena dia sudah tamat. Jadinya kan dipanggil Pak lagi khusus ngajar biola, alat musik lainnya, sama kayak biola, apalagi kadang disuruh latihan nyanyi. Itu aja sih, ngelatih musik. Kadang Bapak ngelatih privat, menggambel juga. Ya seperti itu. Berarti kesibukan Bapak itu kayak nyeni banget gitu ya, art banget gitu ya. Ya begitulah. Oke Pak, gimana nih pesan buat marching band Esaba ke depannya Pak? Pokoknya tingkatkan terus beraktivitas, tidak boleh mengeluh karena bisa itu karena terbiasa. Nah, tidak ada yang pintar, tidak ada yang tidak bisa. Kalian bisa itu karena terbiasa terlatih. Ya bener ya kata Bapak ya, Allah bisa karena terbiasa. Jadi teman-teman semuanya harus semangat, dan kalau mau bisa harus terbiasa dulu ya Pak ya. Oke, jadi intinya konsisten, tekun, karena kalau sudah terbiasa pasti bisa. Ya. Hasil tidak mengkhianati hasil gitu katanya. Hasil tidak mengkhianati hasil atau usaha tidak mengkhianati hasil? Ya begitu, itulah. Ya begitu. Orang-orang bilang. Oke Pak, jadi tadi kan kita udah banyak nih berbincang tentang marching band Esaba, terus kesibukan Bapak juga. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, atau nanti bakal nambah lagi? Ya, nanti kan sambil bicara-bicara juga. Bener-bener. Gimana sih, maksudnya kayak apa yang Bapak pikirkan ketika baru dipanggil untuk ikut podcast ini? Maksudnya kayak tiba-tiba sudah, ayo ikut gitu, itu gimana kemarin sih? Jam berapa di telepon Bapak tuh ya, jam 11:30 apa jam berapa, dadak sekali. Pak Mang bisa isi podcast besok ya, tentang apa Gus? Wah pokoknya bincang-bincang masalah marching band aja. Oh ya, jam berapa? Jam 12 atau jam 1? Oh nggih, siap. Jam 11:30 di telepon. Makanya waduh, besok apa ya perbicaranya besok? Materi apa yang dibicarakan? Ya begitu. Udah, ada lagi? Mendadak banget ya, disuruh sama Kak Gus Ganta ya jam 11:30 ya. Tapi keren ya Bapaknya bisa langsung hadir nih sekarang. Oke, jadi apalagi ya Pak ya? Pertanyaan terakhir deh ya Pak ya. Kira-kira materi apa aja sih yang udah pernah Bapak kasih ke marching band Esaba pas awal-awal? Tentunya itu kan sangat awam ya, karena itu baru banget ada marching band, setelah lama udah nggak ada lagi, dan dengan keadaan alat juga yang masih sedikit dan ada banyak rusak gitu. Kayak gimana cara Bapak biar marching band Esaba itu waktu itu bisa tampil pertama kali, kalau nggak salah waktu Hari Guru ya, itu kayak pertama kali tampil dan bisa menampilkan yang bagus lah gitu. Oke, jadi kesiapan belajar ya, siapa tahu teknik dasar ya yang diberikan. Mungkin sekarang udah
alat-alatnya sudah bagus, Bapak lihat kemarin alat-alatnya sudah bagus, artinya bisa dipakai untuk kedepannya tuh udah bagus. Kemarin itu Bapak untuk pertamanya itu kan setiap instrumen itu kan beda-beda. Cara mukulnya, cara megangnya itu dulu kita lihat. Nah, apakah udah benar pegangnya alat contoh pemukulnya itu. Kemudian baru kita ke cara pemukulnya, cara memainkan di alat musik itu kan ada pukul, ada gesek, ada tiup, sama ada dipetik. Nah di marching band itu kan cuma kebanyakan mukul aja sama meniup. Oke, kita pelajari apa dulu. Yang pertama adalah tempo. Pelajari dulu tempo. Pertama ada tempo 4/4, terus ada 3/4, ada 2/8, ada apalagi 6/8 ya gitulah. Terus ada melodi juga di Belira, di pianika ada melodi. Nah yang pertama itu adalah Bapak ajarin bermain tempo dulu. Karena kan setiap musik itu kan pasti ada dasarnya, unsurnya ada tempo kan gitu, ada ritme. Nah kita kasih dulu anak-anak main tempo semuanya, main tempo biar barangkali ada yang gini, ada yang emang dari ginilah, dari kebisaannya Bapak bilang dari dasarnya, dari muridnya dulu. Ada yang bisa, terus nah jadi yang kurang bisa itu kan Bapak lagi kasih melodi sekarang di Belira gitu. Ternyata ada yang belum bisa juga, ada yang tidak bisa, ada yang tidak kurang bisa ya, ada yang kurang bisa di permainan tempo, sorohnya di seperti di apa namanya, di kick drum, terus di tenor, di snare itu kan permainan tempo semua. Terus belum juga bisa. Terus Bapak kasih di Belira belum juga. Nah, terpaksa Bapak dialihkan ke bendera. Nanti kita rolling sambil belajar, sambil dia mendengarkan dulu. Mungkin kan pendekatan siswa itu beda-beda ya, ada yang bisa mendengar, belajar dari mendengar, ada yang bisa belajar dari apa namanya, belajar langsung, praktek langsung, ada yang bisa melihat dulu bagaimana contohnya, bagaimana, ada yang otodidak dia, sekali suruh bisa gitu. Itu kan apa namanya, kebiasaan siswa itu kan beda-beda. Nah di sanalah sulitnya yang pertama, untuk mengenal karakteristiknya, apa namanya, kebisaan bermain alat gitu. Akhirnya bisa. Terus Bapak kasih lagu, contohnya ada dulu kan apa namanya yang Pagiku cerah. Pagiku Ya, cerah itu yang pertama kali. Nah, diteruskan lagi, dimantapkan lagi Pak sama Pak Gus Ganta kan gitu. Karena 2024 ya 2023 terakhir Bapak di sini Desember 2023. 2024 udah di sekolah lain Bapak. Itu terakhir. Kemudian di permainan tempo itu ada kan itu kan sama gini, ritme sama temponya itu kan saling berpasangan, makanya anak-anak tuh gampang ingatnya lah. Itu yang pertama Bapak kasih. Terus lagunya itu lagu bukan Pagiku Cerah tuh yang pertama. Ada lagi satu apa namanya Pak, lupa ya. Isyana kan di gini pas itu di Mayoret ya. Iya. Di Mayoret apa ya waktunya? Masih ada Elo. Masih ingat? Lupa Pak. Yang gimana itu ya? Na 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 na. Wah, udah lupa saya Pak. Udah lama sekali ya. Iya, udah 3 tahun lalu ya. Ya, udah nggak kerasa. Iya, nggak kerasa ya.
Waktu Ya. sangat cepat berjalan. Berapa coaching bapaknya setelah pindah itu ya? 2 kali apa sekali ke sini ya? Setelah bapak pindah ya? 2 kali ya? kayaknya. 2 kali ya? Yang pertama pengenalan tempo ritme, yang kedua melodi kayaknya. Ya benar lah 2 kali. Setelah pindah itu bapak 2 kali ke sini. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Cuma pesan bapak ke anak-anak marching band itu konsisten latihan, jangan dianggap bercanda gitu aja sih. Ya, Mungkin soalnya ada emang sih kelihatannya gampang, tapi kalau kita sering-sering di zona aman lah dulu. Ini kan temponya masih dari dulu 4/4 ini ini kan masih 4/4. Coba kita pindah ke tempo yang 3/4 atau 6/4 8 ada 6 per berapa itu ya permainan. Ini kan semuanya menggunakan tempo yang sama. Coba nanti pindahlah ke materinya, jangan di zona aman itu aja 4/4. Coba di tempo 4/4, di melodi berapa temponya, nanti pindah lagi per 4/4, pindah lagi ke 3/4 gitu nanti. Ya seperti itulah. Kalau dulu kan bapak ngajarinnya biar gampang ingetnya, biar yang penting bisa aja dulu mainin instrumennya itu gitu. Dan gini sih, setiap latihan tuh agak apa namanya, biar nggak monoton. Umpamanya siapa si Belira tukar sekarang tempat rolling dia, di rolling. biar pernah dia ngerasain gini, biarpun nanti pentasnya bukan di sana gitu, biar tahu dia tekniknya, rasanya memukul instrumen itu gitu. Itu caranya. Kalau bapak sih dulu begitu ngajarnya, makanya kalau bapak dulu sangat lama sekali untuk satu materi itu pak, lama dulu, bener loh, lama. Karena itu udah sistem rolling, jadi tahu gimana kemampuan teman-teman. Oh di sini dia bisanya, di sini dia taruh. Makanya kan, nah coba angkatan di sana pasti taruh di sini bisa, dia taruh di sini bisa kan? Iya Gitu benar. kan? Kalau coba maaf ya bukannya gimana, sekarang coba ada di kelas sekarang taruh di sini, nggak mau, nggak bisa kan gitu kan. Cuma makanya rolling itu perlu dalam sebulan 2 kali lah, lagi ayo kita dengan lagu yang sama, siapa tahu nanti ada yang pengen di sini kan bisa. Itu sih. Apalagi kita kalau sudah di lapangan tuh ya, untuk menyatukan satu tempo itu susah sekali. Nah kalau bapak bandingkan, kalau di Beleganjur itu kan ada yang nempo hajar namanya ting ting ting. Kalau di marching band gimana? Nggak ada ya. Ya cuma ada commander aja satu. Itu juga kalau kelihatan, kalau enggak gimana? Gini-gini aja. Apalagi? Oke Pak, karena kita sudah berbincang banyak, mungkin ada kata-kata motivasi nih buat anak-anak marching band yang sekarang biar lebih semangat lagi latihannya. Kata-kata hari ini? Iya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa uang 50.000? Oke, jadi anak-anak, adik-adik marching band, jangan setiap latihan intinya jangan mengeluh. Bagaimanapun kondisinya latihan pada saat itu tetap bersemangat. Intinya kalian itu bisa karena terbiasa. Itu bapak sudah pengalaman dari kecil, bapak latihan dari di tabuh, di seni musik, apalagi dulu pernah bapak menari. Itu bapak intinya konsisten dengan saya harus bisa, saya harus terbiasa, jadinya bisa. Itu aja. Pokoknya intinya jangan kalau setiap kita latihan. Nah, biasanya kan kalau orang mengeluh tuh begini. Bapak pas latihan, isiannya sudah bisa ini. Mengeluh sana bisa. Pasti ada rasa mengeluh kan? Nanti udah main api, jadinya teman yang lain nggak konsisten latihan. Coba kita ikuti, dengerin sama-sama bagaimana cara itu dia belajar. Kalau kita bisa, kita ajarin dia. Intinya jangan mengeluh, tetap konsisten dengan semangat belajarnya, karena kalau di bidang pertunjukan itu
bisa karena terbiasa. Itu sih Pak yang Pak alami dari dulu, karena dari orang tua juga bilang begitu juga, kamu tuh harus sering latihan, harus konsisten, harus pasti bisa, harus terbiasa. Oke teman-teman, berarti kuncinya itu adalah konsisten ya. Jadi kata-kata hari ini adalah ala bisa karena terbiasa. Oke, jadi kita udah berbincang banyak Ya. banget ya Pak ya. Ya. Saya juga mau ngucapin terima kasih banyak Bapak Sama-sama. udah mau hadir dan menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian pembicaraan kita kali ini. See you the next hour. Bye-bye.